Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dambaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk berkeluh kesah dan memanjatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berdoa. Namun, tidak dengan beberapa orang di muka bumi ini yang dijuluki dengan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi dan Rasul ialah seorang manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk mengemban amanah yang mulia bagi umat manusia dengan diberikan beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah keistimewaan tersebut dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 253. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat beberapa Rasul yang diberikan kelebihan untuk menunjukkan kepada manusia jalan kebenaran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai keistimewaan tersebut terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikan beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 253. Dikutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di antara para rasul yang dipilih untuk memberikan jalan kebenaran di muka bumi, Allah membukakan kesempatan untuk berbicara langsung kepadanya tanpa pelantaran apapun termasuk malaikat Jibril. Rasul yang dimaksud ialah Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu, Nabi Musa di sini dijuluki sebagai Kalimullah yang bermakna Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam ayat ini juga dijelaskan beberapa keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran dan jalan kebenaran bagi umat manusia pada kala itu. Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Tidak seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang hanya diutus Allah untuk suatu kaum tertentu. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar sekaligus pedoman yang sempurna bagi umat manusia pada kala itu hingga akhir zaman nanti. Nabi Muhammad SAW juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara langsung tanpa melalui malaikat Jibril atau yang lainnya. Imam Nawawi, Imam Fakhroh, Imam Baqawi, dan Imam Khodiyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melihat dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau yang suci. Rasulullah SAW berdialog kepada Allah secara langsung pada peristiwa Isra Mi'raj, yakni peristiwa perjalanan malam Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan naik ke Aras atau langit ketujuh. Diketahui bahwa peristiwa tersebut Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun dari Aras, dia berdialog dengan Nabi Musa terkait dengan hal tersebut. Nabi Musa lantas memberikan pendapat agar Rasulullah meminta kepada Allah agar jumlah waktu sholat bagi umat manusia dikurangi.
Kemudian Rasulullah kembali naik untuk berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha, tempat yang telah dipersiapkan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, Allah mengabulkan permohonan Rasulullah dari salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi Musa alaihissalam, sama halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa juga mendapatkan keistimewaan untuk berdialog langsung dengan Allah secara langsung. Namun lain halnya dengan Rasulullah, Nabi Musa yakni berdialog dengan Allah ketika Nabi Musa sedang berada di Bukit Tursina. Nabi Musa pada saat itu naik ke Bukit Tursina setelah menyempurnakan 40 malam dengan berpuasa dan beribadah di atas bukit tersebut. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga merupakan salah satu nabi yang diberikan keistimewaan untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lantaran Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di surga bersama dengan ibu Hawa. Setelah terusir dari surga dan diturunkan ke bumi karena godaan iblis, Nabi Adam alaihissalam pun mendapatkan pesan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi menjelaskan bahwa Allah berpesan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk selalu menyembahnya, adanya pembalasan di setiap perbuatannya dan keturunannya, perintah untuk berdoa, dan anjuran untuk berbuat baik kepada sesama. Masya Allah, itulah nabi-nabi dan juga rasul yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kisah para nabi, Al-Quranul Karim sangat banyak menceritakan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Apa alasannya? Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah atau seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan beliau termasuk salah satu 5 nabi ulul asmi. Di dalam Al-Quran, perjalanan beliau paling banyak disebutkan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Lalu apa alasannya kisah Nabi Musa banyak disebutkan dan diceritakan berulang-ulang oleh Al-Quran? Yang pertama adalah karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Hal ini diterangkan dalam surah Toha ayat 40. Yang kedua adalah karena kisah beliau memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Misalnya kekejaman Fir'aun dan kejamnya para pembesar Quraisy yang menganiaya para budak dan orang-orang lemah. Yang ketiga adalah kisah hidup Nabi Musa dengan umatnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.